Waduh, kita kedatangan tamu top ini dari Surabaya nih. Selamat datang ya, Om Sony. Terima kasih. Aku pengen mulai dari hal yang pernah viral tuh. Kamu tuh dulu pernah viral karena dianggap jadi pembimbing skripsi yang killer banget. Masih ingat gak? Itu tahun berapa itu ya? Setahun lebih, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun, kayaknya Ya. sebelum pandemi kalau nggak salah. Betul. Itu viral dan pas aku mengaku jadi temanmu, aku juga kena serang tuh. Jadi ceritanya dulu tuh, pokoknya ada Twitter kalau nggak salah atau apa, Iya. yang mengatakan bahwa Mas Sony Kusuma Sonjaya ini adalah pokoknya kejam aja gitu, jadi pembimbing skripsi. Diceritain dikit tuh, apa sih yang terjadi waktu itu, Son? Oke, waktu itu sebetulnya aku dan mahasiswaku sedang, kami kan punya ritual skripsi camp waktu itu. Nah, Skripsi camp itu apa berarti? jadi aku biasa ngajak mahasiswa bimbinganku untuk keluar kota, gitu ya. Kemudian kita sewa satu rumah dan itu ada proses bimbingan yang interaktif, yang intensif lah katakan, hampir 24 jam, di mana tujuannya adalah untuk mempercepat proses skripsi. Semua bimbingan diajak tuh? Iya. Berarti nginep gitu ya? Dibayarin atau mereka bayar sendiri? Ada kontribusi masing-masing sih. Jadi Oh, oke, iya, oke. biasanya aku bayar untuk penginapan dan mereka bayar untuk yang lain. Oh, luar biasa. Berarti skripsi camp, oke. Ya. Setelah skripsi camp, apa yang terjadi kemudian waktu itu? Nah, di skripsi camp itu ada satu orang mahasiswa yang apa ya? Sebetulnya dia cerdas banget. Oke. Kalau menurut teman-teman dosen yang lain, dia ini spesial. Oke. Nah, cuman waktu itu ada kelemahan dia yang paling kelihatan, yaitu nggak teliti. Oke. Right. Nah, kemudian Ini cukup umum terjadi pada orang cerdas sebenarnya, nggak sih? Oke. nah, waktu ngobrol-ngobrol di luar, ini sebelum camp ya. Oke. Aku tanya dia mau ngapain setelah lulus misalnya, dia mau kerja ini segala macam, yang semuanya membutuhkan ketelitian. Oke. Sebagai apa pembimbing itu aku merasa bahwa this is part of my job untuk menyiapkan dia. Oke. Nggak cuma sekedar lulus skripsi, tapi juga memperbaiki kelemahan-kelemahan dia yang harusnya dia siapkan sebelum dia lulus. Oke. Jadilah waktu itu ya segala macam kesalahan tulis itu ya dihajar gitu ya. Oke. Mulanya sih biasa, cuman banyak typo gitu aja. Iya. Lama-lama- Dipisah, disambung gitu. gitu ya. Bahkan yang misalnya yang remeh sekalipun, kalau di itu kan kesalahan sejuta umat gitu ya. Tapi yang remeh-remeh sekalipun dia salah tulis gitulah. Jadi sampai satu ketika itu dalam satu halaman ada lebih dari 10 atau 15 salah ketik, dan saya marah gitu kan ya. Belum ini. Oke. Cuman saya ngomongin, ya udahlah, mulai nulis nih. Sampah gitu ya. Satu ke dia. Tapi waktu itu belum viral. Oke. Dan dia tahu bahwa oh iya Pak, ini emang saya gitu ya. Emang saya yang salah dan segala macam. Kemudian itu terjadi juga pada waktu camp itu. Momen before viral itu. Jadi waktu dia nyerahin berkas, saya nanya, ada berapa salah ketik di sini? Tanya dulu gitu ya? Tanya dulu. Maksimal ada berapa salah ketik? Dia bilang, ya mikir dulu gitu ya kan ya. Ngawurnya nyebut berapa ini gitu kan? 10. Ya saya hitung akhirnya, tak hitung. 1, 2, 3. Baru lembar ketiga udah 10 gitu kan ya. Ada lagi nggak? Nggak ada. Dia bilang nggak ada Pak. Yakin nggak ada. Ternyata ada gitu kan ya. Ya udahlah, sampah gitu kan ya. Bagiku itu enggak masalah karena aku tahu maksudnya, dia tahu maksudnya. Oke. Yang penting buatku itu kami tahu maksudnya apa, maknanya apa, segala macam tahu. Terutama tujuannya apa? Betul. Masing-masing kami tahu itu buat apa. Nah, kemudian ini waktu itu kita sudah mau cabut dari skripsi camp waktu hari terakhir itu. Wis sekalian ya. Saya foto waktu itu. Kemudian
lupa deh itu diunggah kemana. Kemudian salah satu mantan bimbingan yang melihat foto itu ngambil. Mantan bimbingan. Bukan si anak itu sebenarnya? Bukan. Mantan bimbingan, kemudian diposting di Twitternya dia. Oh, siap. Niatnya adalah membanggakan. Ini loh dosenku. Kayak gini. Jadi bukan marah, bukan benci sebenarnya. Enggak. Jadi si anak ini sudah bekerja, angkatannya sudah 3 atau 4 tahun angkatan di atasnya. Dan dia merasa bahwa model bimbinganku itu sangat membantu dia. Artinya dia dulu nggak suka baca, dia jadi rajin baca. Dia dulu orang yang nggak well organized, jadi orang yang sangat organized. Jadi dia tahu, gitu ya. Nah, dia ingin membanggakan itu, gitu loh. Ini loh dosenku, gitu ya. Dosenmu kayak gimana? Intinya gitu. Tapi kan beda. Ya, menurutku salahnya itu adalah kayaknya tuh informasinya terframe. Terframe dengan apa ya? Dengan nada yang mungkin kurang dipahami dengan pas oleh audiensnya. Jadilah backlash gitu kan ya. Tahu itu waktu kami di Jogja, namanya campnya. Belum keluar Jogja itu sudah rame kan, sudah mulai rame gitu ya. Terus saya nanya sama si yang ngepost itu, iki apa nih gitu kan ya. Enggak Pak, lucu-lucuan aja gitu ya. Maksudnya seru-seruan. Sampai kemudian kita tiba di Surabaya lagi, itu jadi kayak udah out of control sudah luar biasa yang wah kemana-mana lah istilahnya gitu ya. Siap. Sebagian besar tentu meresponnya bahwa dirimu itu dosen yang kejam, kira-kira gitu ya. Dan tidak seharusnya dosen seperti itu, kira-kira gitu ya. Nah, cuman banyak yang kan waktu itu aku jawabnya di Twitter adalah bahwa kan para netizen kan nggak tahu itu konteksnya, kemudian apa ada cerita di balik itu, kemudian ada cerita di balik siapa yang posting dan kenapa alasannya dia posting dan segala macam gitu ya. Jadi ya kita waktu itu ya yang bimbingan ketawa-ketawa aja waktu itu memang. Jadi viral dulu, ayo gitu kan ya. Dan pada waktu itu padahal sebetulnya saya sempat ngomong ke angkatan itu waktu itu ya, bahwa kalian itu angkatan yang paling bagus selama saya bimbing. Karena apa? Nggak ada dramanya sama sekali. Nggak ada yang ngilang, nggak ada yang DO, nggak ada yang macam-macam. Pokoknya rapi, bersih, nggak ada kejadian, nggak ada drama. Terus keluar nih viral gitu kan ya. Jadi ya kita ketawa-ketawa akhirnya, karena tahu bahwa mereka tahu konteks, mereka tahu tujuan dan segala macam. Karena yang betulan terlibat tidak ada masalah, kira-kira gitu kan. Tapi ini menarik nih Son. Itu kan soal cara style ya. Betul. Itu pasti dipilih kan style itu. Dirimu memilih untuk menggunakan itu sebagai style. Kenapa tuh? Ini agak panjang ya. Jadi ini mungkin terambil karena aku merasa bahwa sebagai dosen pembimbing skripsi terutama, skripsi itu harusnya bisa memberikan semacam pengalaman kayak journey gitu ya, buat mahasiswa. Artinya nggak cukup hanya dengan selesai lulus sidang skripsi selesai, tapi ada pengalaman lebih yang diberikan selama menjalani itu. Yang intinya kalau buatku harusnya life changing, harusnya. Right. Nah, life changing ini kenapa kok seperti itu? Karena waktu aku S1 aku punya dosen seperti itu, yang ini orangnya asik ini. Maksudnya dia nggak cuman ngajari materi gitu ya, ngarahkan itu, tapi juga membentuk ritme kerja, membentuk pola pikir gitu ya, seperti itu. Jadi ketika aku S3, aku juga nggak pakai tesis, jadi nggak ngalamin itu. Ketika S3 juga gitu, aku kecewa dengan supervisor pada waktu itu, karena style, bukan karena yang lain. Harusnya aku dapat lebih dari ini gitu ya. Ngelihat teman kanan kiri, wow itu kok bisa lunch bareng sama supervisor, aku nggak bisa ya. Itu kok bisa. Jadi itu yang kemudian akhirnya ketika aku pulang ke Indonesia,
membentuk semacam apa ya? Harusnya kalau jadi pembimbing kayak gini, gitu. Itu yang kemudian akhirnya aku mulai terapkan pelan-pelan, gitu ya. Menarik ini ya. Misalnya gini, aku merasa bahwa kalau ngelihat teman-teman di S3 dulu di Gartin, itu bisa lunch sama-sama atau berinteraksi yang sifatnya casual gitu ya dengan pembimbing itu. Non-akademik lah. Itu menjadi satu hal yang memorable, yang nggak terlupakan oleh dia, bahkan setelah bertahun-tahun selesai. Aku pingin punya itu. Karena aku nggak punya itu, aku pingin aku punya itu. Oke. Sehingga aku merasa bahwa ya salah satu caranya ya dengan membuat sistem kerja seperti ini. Jadi aku nggak hanya bimbing. Prinsipku pertama yang aku tekankan pada anak-anak adalah jangan cuman minta selesai. Kalau selesai, udah kau buka aja sampai bab 5, aku tanda tangan, maju sidang. Selesai sudah. Gitu kan? Karena di kami ada memang semacam apa ya, policy gitu lah ya. Nggak akan gampang untuk tidak meluluskan mahasiswa. Right. Jadi kalau asal aman lulus. Jadi kalau kau cuma mau pengen lulus, ya garapan 1 sampai 5, saya tanda tangan, selesai. Tapi kalau emang mau lebih dari itu, ya ikut aja prosesnya. Oke. Nah, jadi prosesnya tadi masalah ketelitian segala macam. Tapi itu semuanya akan sangat tailor made gitu loh, akan sangat customized, disesuaikan dengan bagaimana si mahasiswa. Kalau mahasiswanya sudah baik-baik saja, ya dia akan relatif lancar. Ya paling-paling cuma tidak akan keluar istilah-istilah itu pastinya. Jadi aku merasa sayang aja waktu sama si satu orang ini gitu ya. Kok dia ini istimewa kalau istilahnya teman-teman dosen yang lain. Istimewanya adalah bahwa dia dikasih tugas on the spot waktu kuliah pun dia bisa tampilkan sangat istimewa gitu ya. Jadi dia smart banget. Cuman ya tadi itu ada kelemahan tadi itu. Dan aku merasa bahwa ini eman kalau kemudian dia lulus, kemudian dia masih membawa kelemahan ini. Padahal ini bisa di poles gitu ya. Makanya kemudian cobalah aku poles. Pakai cara yang paling lembut dulu gitu ya. Kan naik lama-lama gak iso lembut, naik sedikit. Lama-lama udah digamparkan lagi juga nggak bisa, ya udah gitu aja. Kami sempat aku sempat ketemuan dengan orang tuanya. Setelah viral itu. Jadi kayaknya viralnya nyampe ke keluarganya. Terus keluarganya nanya gitu kan ya. Apa nih gitu kan ya. Kok bisa sampai dikenal luas gitu ya. Bahkan orang-orang dari Aceh sampai Papua pun ada yang nanya gitu ya. Terus orang tuanya ketemu denganku, minta ketemu, aku turutin. Orang tuanya malah seneng. Jadi ya emang gitu anak itu harus digitukan. Jadi apa ya? Makanya saya mikir, oke lah. Aku ada pada track yang betul, cuman mungkin perlu di manage how to communicate that. Oke, ini menarik nih, San. Kan kebanyakan sekarang orang tuh marah untuk orang lain. Ngerti nggak sih? Orang marah untuk orang lain yang dia tidak kenal lagi. Yang dikatakan gitu aja nggak apa-apa kan, malah ketawa-ketawa. Ini menarik kan ini kan. Jadi dunia yang di sosial media ini kan gitu kan. Tapi itu aku sangat terinspirasi oleh itu. Artinya yang paling penting ya, kenapa kamu sampai bisa mengatakan itu sampah segala macam? Because you really do your job, right? Yes. Kamu nggak mungkin nggak memperhatikan detail lalu bisa ngomong gitu, nggak mungkin. Terus aku baca tuh di beberapa gambar yang beredar, tulisanmu bagus banget yo. Maksudnya ketika memberikan komentar ya di halaman sekian begini, itu kamu tulis benar-benar dengan kayak tulisan rapi gitu. Terus terang aku jujur nih depan kamera ya, aku nggak bisa nulis rapi itu. Artinya memberikan feedback kepada mahasiswa tulisan tangan ya, itu biasanya paling tanda tanya, gitu. Terus atau maksudnya gitu kan. Tapi kamu benar-benar rapi itu, aku kagum lah sama itu. Itu gimana tuh ceritanya? Maksudnya apa di balik itu semua? Nggak merasa berat melakukan itu? Ya tentu time consuming ya. Tapi ya that's part of the job. Cuman aku mikir gini, kenapa kok aku merasa perlu nulis rapi gitu ya? Karena balik lagi lihat di teman-teman mahasiswa yang bimbingan dengan dosen lain misalnya, itu ada loh yang kemudian begitu mereka terima revisi, kemudian mereka berkumpul untuk saling membantu membacakan. Ini artinya ini tulisannya apa yo? Ada yang gitu. Ini belum soal makna nih ya. Betul. Soal tulisan dulu.
Lah kan kasihan gitu ya, kasihan. Artinya kan mereka punya double job gitu untuk membacanya dan mengartikan pesannya. Belum gitu lagi ya. nanti merevisinya gimana gitu. Jadi ya paling nggak mungkin ini apa ya? Aku selalu bilang ke anak-anak bahwa aku berusaha membantu di berbagai macam hal yang aku bisa. Ini adalah satu cara untuk bantu mereka. Paling nggak mereka nggak repot untuk membaca tulisan gitu ya. Paling-paling repotnya cuman gimana jawabnya ya, gitu aja ya. Gimana jawabnya gitu aja. Bang nih baca aja belum bisa, gitu. Dia kan mikirnya, aduh belum lagi jawabnya nih, aku baca aja nggak bisa gitu kan. Jadi gini, mungkin prinsipku adalah dalam banyak hal ya, baik ngajar maupun bimbing misalnya, aku berusaha supaya tidak ada kesalahan yang nggak perlu. Artinya kalau memang mahasiswa itu melakukan kesalahan gitu ya, atau salah jawab atau salah nulis itu pure karena memang mereka sedang dalam proses belajar, bukan karena tulisanku sulit dipahami gitu ya, bukan karena itu. Jadi aku berusaha untuk mengurangi drama gitu ya. Ibaratnya skripsi itu aja udah susah gitu ya. Ojo ditambah susah dengan hal yang tidak perlu kira-kira gitu ya. Iya. Sangat menarik. Ini balik ke sini Son. Ini kan tadi kamu camp ya? Iya, camp. Itu walaupun tadi sudah diceritakan ya, artinya kan inspirasi itu bisa datang dari mana aja. Bisa karena kita pernah mendapatkannya, lalu kita ingin berikan. Bisa jadi karena kita nggak mendapatkannya, lalu kita ingin berikan, gitu kan kira-kira ya. Jadi di S1 kamu merasa mendapatkan, di S3 kamu merasa nggak mendapatkan. Justru itu yang semakin membuat harus memberikan gitu kan. Tapi skripsi camp ini sebenarnya datangnya dari mana? Atau sejak kapan itu dimulai itu? Itu seingatku ya, itu mulai yang bentuknya masih tidak formal, itu angkatan 2011. Oke, mungkin sekitar tahun 2005, mungkin 2014 mungkin, 14, oke. Waktu itu di Jakarta. Modelnya masih berupa kita rame-rame berkunjung ke company visit lah istilahnya. Tapi nanti kemudian setelah visit malamnya dia kembali ke hotel, kita ngobrolin tentang itu ya gitulah. Tapi tidak spesifik di skripsi. Yang spesifik skripsi itu mulai angkatan 2012 di Jogja. Itu jadi sekitar kira-kira 2016-an lah ya. Kamu memilih Jogja lebih sering kayaknya ya? Ada sesuatu? Karena gini, itu kan karena aku tahu lah bahwa itu sesuatu yang extra cost buat mahasiswa. Tapi di sisi yang lain mereka juga merasa butuh dengan ini. Jadi aku harus mengambil langkah yang kira-kira memudahkan buat mereka. Wise lah ya. Jadi ya kalau ditanya bosen nggak Jogja terus, ya bosen lah. Apalagi kamu tiap tahun gitu ya. Sampai anak-anak seangkatan yang nanya ke angkatan bawahnya ya. Kemana tahun ini? Ya, Jogja. Jogja lagi. Coba nanya rutenya gimana? Rute makannya maksudnya ya. Sama. tapi ya gimana ya maksudnya kalau misalnya milih di Bali misalnya itu kan mahal gitu ya. Betul. Ya mungkin buat mahasiswa juga sulit untuk bisa mendapatkan yang. Aku pengen tanya detailnya karena aku tertarik terus terang dan pengen melakukannya terus terang. Itu kalau boleh tahu ya, if you don't mind, proporsi cost segala macam kalau boleh dijelaskan gimana tuh, San? Biasanya ini aku juga akan melihat bagaimana kemampuan mahasiswanya gitu ya. Jadi intinya pokoknya aku nggak mau ada mahasiswa yang tidak berangkat karena urusan biaya. Itu prinsipnya. Jadi makanya kemudian aku milihnya ya paling-paling ya Solo, Jogja. Pernah sih Semarang, pernah Bandung sekali juga pernah. Tapi emang kebanyakan Solo dan Jogja karena ada kereta. Kalau naik mobil pun nggak lama gitu ya. Jadi biaya hidup juga lebih murah sehingga itu menjadi pilihan utama. Terus masalah proporsi biaya itu macam-macam tergantung situasi sebetulnya. Tapi biasanya yang aku propose dan aku pancing adalah karena biasanya untuk akomodasi itu yang paling mahal, biasanya itu aku yang ambil yang cover. Siap. Kalau masalah, itu berarti apa? Kayak nyewa rumah gitu ya biasanya? Rumah berapa kamar gitu. Betul. Jadi kami nyewa rumah yang kira-kira dengan jumlah kamar yang kira-kira pas dengan anak-anak gitu ya. Terus ya tadi intinya ya aku bilang ke mereka bahwa ini bukan liburan ya. Kenapa? Aku bayar yang bayar saya nih untuk hotel. Jadi aku punya kepentingan untuk kalian punya capaian setelah dari camp ini. Sehingga
Ya intinya kami biasanya kami 3 hari, 3 malam. Cukup panjang ya? Ya, karena kita punya target lah. Betul, dan banyak harus dikerjakan gitu. Dan juga bimbingannya berapa? Sorry, ini lompat dikit. Sekitar berapa? Sekitar 10. Pernah 15. Gila ya. Jadi banyak gitu. 10 itu artinya aku bimbing 6 aja saya udah mabuk itu. Oke. Ya. Dan artinya yang ikut camp tuh pernah 10 atau bahkan 15 ya? Wow, oke. Wajar kalau 3 hari jadi benar-benar. Betul, makanya. Dan 3 hari nggak bisa meleng banyak tuh. Betul. Oke. Jadi 3 hari itu biasanya kami 2 hari itu full untuk nggak kemana-mana di rumah. Makan juga order GoFood atau apa gitu ya. Di rumah betul, dan itu makanya aku kasih syarat biasanya yang boleh ikut itu hanyalah yang sudah selesai sampai bab metodologi. Alright. Jadi nanti koreksinya menyeluruh dari 1, 2, 3 gitu ya sampai instrumen kayak eksperimennya atau kuesionernya itu yang kami bahas di camp. Oke. Jadi revisinya menyeluruh, pokoknya sampai targetnya biasanya aku yang minta adalah pulang dari camp sudah harus nyebar kuesioner misalnya. Oke. Nah, memang akhirnya ya challenging karena ya segitu banyak ya dengan topik yang relatif berbeda-beda, tapi ya pokoknya setelah selesai camp harus nyebar kuesioner. Oke. Itu yang repot jangan pembimbingnya ya? Ya memang sih. Cuman ya ada semacam cara kerja yang akhirnya aku terapkan. Lama-lama ya ketemu polanya lagi. Betul. Jadi misalnya di awal bimbingan itu aku nawarin topik akhirnya. Oke. Grand topiknya aku tetapkan. Tinggal mereka nanti mecah-mecah. Aku bagian ini segala macam. Sehingga paling enggak aku nggak akan meng-supervise sekian banyak topik yang berbeda-beda. Yang bedanya tuh ini banget, ekstrim banget gitu ya. Jadi itu cara yang akhirnya ketemu. Sehingga gitu ya. proses pembimbingannya juga relatif lebih nyaman lah paling. Betul, ya. Terus ini Son, itu kan berarti skripsi ya. Sekarang kita ngomong ini nih, kepentingan pragmatisnya seorang Sony lah. Kalau bagi mereka jelas, mereka mendapatkan kesempatan untuk belajar, bekerja, menyelesaikan tugas mereka sendiri. Tapi dampaknya, manfaatnya buat pembimbing apa tuh? Yang ya kecuali saya berhasil meloloskan mahasiswa saya. Apakah misalnya kamu bertarget paper dari situ atau apa? Yang juga secara pragmatis bisa kita anggap itu sebagai achievement juga atau gimana? Yang jelas memang betul bahwa salah satu hal yang kuharapkan adalah aku bisa dapat beberapa bahan gitu ya, bahan tulisan yang kira-kira bisa layak untuk diteruskan menjadi paper atau apa. Terus terang sampai sekarang baru satu ya yang jadi. Yang jadi sampai publish. Tapi paling enggak aku merasa bahwa aku punya banyak sekian stok lah. Karena sebetulnya ya kalau kita mau bicara apa adanya gitu ya. Sebetulnya kalau untuk skripsi itu kan agak sulit ya kalau mau diangkat menjadi sebuah paper di level internasional. Yang novelty-nya dianggap baik gitu ya. Sehingga ya akhirnya aku yang ambil inisiatif bahwa dari awal ya ini tujuan akhirnya adalah publikasi. Jadi mindsetnya paling nggak begitu. Di aku ya, Betul. Artinya entah nanti dalam eksekusinya nanti ini nggak kuat ini anak ini turunkan. Tapi di awal aku punya tujuan lah, cita-cita gitu ya bahwa si anak ini nanti skripsinya dipublish di sini misalnya. Itu sudah ada. Cuman itu bagiku sih manfaatnya di situ. Oke. Artinya kan begini, kalau aku bisa tebak dan kamu juga udah ceritakan, tidak semua juga itu kita berhasil publikasikan karena memang itu tadi ya, soal levelnya, novelty segala macam ya. Tapi toh seorang Sony tetap melakukan itu kan gitu kan. Artinya sekarang aku bisa confirm ini bukan soal manfaat pragmatis semata. Memang kamu merasa ini pola ini layak sekali dilakukan dan it works kan gitu kan. Dan juga membantu itu tadi. Dan berarti kamu meluluskan banyak banget ya orang ya? Iya. Artinya sebagai gambaran ya. Semester kemarin aku sudah meluluskan semua 10 orang bimbinganku di angkatan 2017. Wow. Jadi sekarang semester ini bimbinganku semuanya anak baru yang 18. Tidak ada lintas semester. Jadi Ini satu ini nih karena aku pernah soal ngalami itu. Jadi anak yang
terpaksa ngikut di batch berikutnya bersama adik kelasnya kan gitu kan. Itu tandanya memang bimbingannya ya udah tuntas kan, tidak ada yang tersisa. Selamat itu. Oke Son, ini menarik sekali. Ini kita balik dikit ya, flashback ya. Pertama nih, aku tadi belum basa-basi, jadi terima kasih sudah datang ke podcast ini. Yang pokoknya ditodong aja lah gitu, nggak usah pakai ini kan. Kalau aku ke Jogja, ya udah podcast. Gitu. Nggak usah pakai basa-basi. Kita kan sebenarnya kenalnya ini udah cukup lama. 2004 kita ketemu di UNSW di Sydney, di halte bus UNSW. Betul. Itu berarti sudah 16 tahun. 17 tahun. Kita ketemu itu minggu pertama bulan Maret 2004. Ya. Jadi aku inget tuh, kalau kami anak-anak ADS waktu itu kan datangnya Januari. Lalu Om Sony ini datang agak sedikit belakangan, tapi ya bulan Maret itu pokoknya kita sama-sama sebenarnya belum kuliah atau baru kuliah mungkin ya. Terus kita ketemu dan akhirnya berteman sampai sekarang. Jadi itu menurutku ini ya, mungkin bisa cerita sedikit. Waktu S1 kan di UNAIR, manajemen UNAIR. Lalu kalau seperti zaman kita itu kan boleh S1 langsung jadi dosen ya? Iya, betul. Dan kita jadi dosen sebelum S2. Ya. Waktu itu pakai beasiswa apa? Mungkin bisa sedikit cerita. Waktu S2-nya? Waktu S2 kebetulan kampusku UNAIR itu dapat semacam grant dari ADB. Di mana salah satu aktivitasnya adalah ngirim dosen untuk S2 di luar negeri. Dan aku salah satu yang dikirim ke luar negeri. Itu S2. Untuk S3-nya aku dapat beasiswa dari Dikti. Di Curtin ya? Di Curtin. Jadi kita both lulusan Australia, S2, S3-nya. Tapi yang aku tidak akan pernah lupa nih, Om Sony ini adalah macan konferensi lah gitu. Pokoknya kalau ikut konferensi itu sering banget, banyak banget, dan sering sekali kamu tuh ini paper terbaik lah, presenter terbaik itu gimana? Cerita sedikit kan? Ya, kalau banyak yang belum lah ya. Ya banyak lah itu. Baru 13 kok. Baru 13 award. Sebetulnya itu apa ya? Banyak yang nanya gitu ya. Kok bisa sih? Kok bisa sampai segitunya? Kok bisa sampai apa ya? Dapat gitu ya. Caranya gimana? Nah, itu saya bingung jawabnya. Kenapa? Karena ya sebetulnya itu kalau menurutku sih itu adalah kita paham aja tujuannya si conference committee-nya apa. Sesuaikan dengan topik misalnya gitu ya. Dan lain-lain. Selebihnya sih ya bagaimana kemudian standar paper yang yang bagus lah. Misalnya kelengkapan informasinya di paper itu, kejelasan metodologi. Tapi kalau aku sih merasa bahwa selama ini itu menangnya karena topik. Topik yang relevan dengan topiknya si conference. Big theme-nya. Kemudian topik itu juga cukup novel. Alright, jadi relevan pasti, novel juga. Karena kadang banyak yang relevan tapi biasa, betul nggak? Ada 2 poin ini, relevan, novel. Jadi, tapi selain itu juga perlu kerapian penyaji, teknis lah. Teknis juga perlu diperhatikan. Cuman bagiku sih kayaknya kesebagian besar panitia conference itu akan melihat papers yang yang tadi relevan dan novel dan rapi dalam penyajian. Bagiku sebetulnya memang betul tadi yang dibilang Andi bahwa kebanyakan paper kalau kita berdasarkan presentasinya ya, topiknya bagus-bagus, relevan semua, tapi novelnya enggak. Gitu. Jadi tapi ya biasalah artinya gitu. Ketika kita menintan itu, oh that's nice, tapi tidak mengejutkan gitu. Jadi itu yang kemudian aku tahunya dari mana? Karena satu conference yang buatku sangat mengesankan tahun 2018 di Singapura. Itu aku dapat best paper. Dan kebetulan yang menjadi ketua panitia itu adalah mantan pembimbingku S3. Wow. Terus gimana? Waktu sudah selesai presentasi, aku udah feeling ini, aku dapat kayaknya deh. Kok tahu? Si supervisor ngomong gini, will you stay? Sampai selesai kan? Oh iya. Kayaknya ada apa-apa nih gitu ya.
dapat beneran. Terus setelah begitu aku nerima awardnya, terus kan itu kan teman-teman semua tuh, teman-teman S3 semua yang panitianya. Ditarik ke belakang kan sama teman-teman, terus diceritain nih bahwa sebetulnya si ini itu nggak pengen kamu menang. Ngaku si supervisor itu, iya aku nggak pengen kamu menang. Tapi dia ngotot pengen kamu menang. Karena apa? Loh, emang topik apa? Anunya bagus kok, temuannya menarik dan segala macam. Jadi mereka cerita bahwa supervisor sebenarnya nggak pengen aku menang. Meskipun dia tahu bahwa paperku gitu tapi takut karena apalah dicap untuk memihak, nggak fair gitu ya. Jadi seperti itu. Begitu mengesankan karena dia cerita si yang ngotot itu. Findingmu itu surprising misalnya. Jadi itu yang membuat tim reviewernya jadi ngerasa wah asik nih, beda banget nih, gitu ya. Jadi itu yang cukup mengesankan sebetulnya. Sangat menarik itu. Aku pernah dengar gini misalnya, kalau paper itu dibilang interesting, kamu nggak usah bangga. Tapi kalau dibilang disturbing, nah ini. Ini temuanmu nih mengganggu banget nih, mengganggu pemikiran mapan itu tadi kan. Istilahnya kan gitu kan kira-kira. Surprising entah itu menjengkelkan terserah, tapi ya surprising, yang mengganggu dan itu yang menimbulkan ini kan. Betul. Perdebatan, riset-riset berikutnya kan gitu kan. Makanya kalau cuma dibilang interesting, itu artinya nggak ada apa-apanya, jangan-jangan. Jadi kalau pada waktu presentasi misalnya ya, kemudian waktu Singapura itu banyak kebetulan yang hadir, banyak yang dari praktisi. Karena itu conference spesifik untuk luxury brand, tentang luxury brand. Jadi yang datang ya manajernya Louis Vuitton misalnya, gitu ya. Dan mereka banyak nanya waktu presentasi. Nanya kemudian kok gini sih gitu ya. Itu beda banget dengan mereka pahami atau lakukan mungkin gitu ya. Jadi temuannya kok gini ya kami tahu nggak gitu ya gitu. Itu juga salah satu yang kayaknya dapat nih. Itu kenapa? Karena yang lain nggak gitu. Artinya kamu mengganggu kemapanan gitu. Disturbing itu istilahnya. Menarik ya. Itu 13 Om. 13. Wow. Apa yang paling keren menurutmu? Ya semuanya mungkin keren ya. Maksudnya yang paling mungkin tadi ya salah satu yang paling berkesan itu tadi. Atau ada yang lain itu satu conference di Italia. Itu kebetulan waktu aku masih S3. Kenapa kok menarik, berkesan gitu ya? Karena satu, ketika aku selesai presentasi, aku turun gitu ya. Ada satu profesor waktu itu yang kayaknya jadi ketua konferensinya lah, satu profesor di Amerika, dia deketin terus bisik-bisik, kamu udah submit papermu ini ke jurnal apa? Oh belum, kirim ya ke jurnalku ya. Nah itu, wow, gitu kan, artinya aku ngelihat namanya kan, lihat namanya di name tag, searching nih, siapa dia, gitu kan ya, wah, ini orang keren nih, wah, kok bisa sampai minta segitunya nih, gitu kan. Biasanya kita yang ada kita ngemis-ngemis biar bisa masuk kira-kira gitu kan. Ini malah diam yang minta. Oke, ntar saya email ya papernya. Dan itu aku cuman butuh waktu itu conference November. Aku submit ke dia Desember. Diterima bulan Maret, dipublish bulan Juli. Wow. Jadi less kalau pra-Covid itu cepat banget. Yang saya kalau soal pas Covid itu beda lagi tuh ceritanya. Apalagi paper Covid. Kalau kata temanku Guyon, kapan accepted kemarin katanya. Submitnya tadi pagi. Kalau ini Guyon ya. Tapi betul kan. Di waktu Covid ini benar-benar churning out papers. Yang memang orang perlu itu temuan-temuan lah. Jadi kalau kita balik yang tadi kan kamu conference gitu ya, conference paper. Jadi hidupmu kayaknya tuh cukup penuh dengan ya paper, conference, jurnal, gini segala macam itu. Kamu memilih memang jalan itu ya. Artinya begini maksudku, kan ada banyak jalan lain, menjadi struktural misalnya di kampus atau apa yang lain gitu, atau yang lain gitu. Coba diceritakan, Mas. Memang ini jalan yang aku pilih. Artinya aku pilih menjadi dosen yang lebih berat titik tumpunya pada research or anything related. Kenapa kok milih itu? Karena bagiku itu jalan yang sepi. Kalau jalan yang sepi,
nggak banyak orang di situ, itu akan lebih mudah untuk stand out. Oke. Kemudian mestinya meskipun kayaknya itu bukan jalan yang mudah untuk mendapatkan uang misalnya, tetapi itu akan mudah untuk mendapatkan hal yang lain, misalnya networking atau apa gitu ya, dan aku sudah dapat itu. Dan aku yakin opportunity akan datang juga bersama itu. Artinya uang juga dalam hal ini mestinya ya. Jadi apa ya? Karena dari awal ketika aku milih menjadi dosen, prinsipku adalah I have to love my job and money will follow. Nice. Itu yang makanya kemudian ketika ada banyak pilihan jalan ketika jadi dosen, ya kayaknya ini nggak banyak orang di situ deh. Artinya tingkat persaingannya kecil gitu ya. Itu yang namanya blue ocean strategy mungkin ya. Kira-kira lah. Aku dengar-dengar aja sih nggak tahu. Karena kalau prinsipku gini, kalau aku ngajar tetap ya, maksudnya ngajar tetap. Ya itu normal lah kita lakukan ya. Cuman kalau aku menghabiskan waktu sangat banyak di ngajar, aku nggak dapat apa-apa. Nyun sewu kalau aku boleh potong, kalau di ekonomi itu biasanya ngajarnya banyak tuh, Son. Betul nggak? Banget. Oh gitu ya. Aku pernah ngajar tuh sampai 21 kelas dalam seminggu. Oh God. Even on Saturdays and Sundays. Itu selonjorannya nggak sempat tuh. Nggak sempat. Let alone how to improve your own knowledge ya. Artinya aku sampai waktu itu ya beberapa tahun lalu sampai pada satu titik gimana aku pingin bisa baca, aku pingin bisa dapat sesuatu yang fresh, yang baru, yang bisa aku share ke mahasiswa di kelas. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau aku riset. Jadi akhirnya ya apa yang aku dapatkan di riset aku share ke mahasiswa di kelas. Itu bagiku itu jalan yang paling yang paling relatif mudah tanda kutip. Artinya itu istilahnya itu sekali merengkuh dayung juga ya. Risetnya jalan, bahan kuliah kita update, gitu kan. Right. Jadi memang kalau dipikir-pikir ya ngapain sih di riset? Kalau bukannya lebih gampang untuk dapat uang gitu ya dalam kegiatan seperti mengajar atau community service gitu ya ngasih aku tetap lakuin kok, ngajar tetap jalan rapi, nggak pernah gonta-ganti jadwal gitu ya. Kemudian community service juga tetap, artinya juga ngasih pelatihan, ngasih segala macam. Tapi aku merasa bahwa aku akan lebih happy ketika aku melakukan research dan anything related. Right. Gitu. Jadi karena itu mungkin akhirnya jadi kegiatan seperti membimbing skripsi menjadi menarik gitu buatku, karena itu juga related dengan research. Gitu. Right. What is your short term target, Profesor segera? Aduh. Di sini harus dijawab nih pertanyaan seperti ini soalnya. Ya, aku jawab gini deh. Ini mencoba untuk bersikap normatif tapi tidak kelihatan normatif gitu ya. Profesor tetap harus lah, karena kan itu bukan cuman buatku tapi juga kebutuhan institusi dan segala macam. Terima kasih sudah menjawab dengan bentuk sangat baik ya. Maksudku kadang ada orang yang jawabnya tidak dengan gitu ya, itu kan enggak, tapi kamu clear banget gitu. Profesor harus lah, menurutku itu memang harus begitu kita mikirkan. Entah itu nanti kapan dan gimana, itu hal yang berbeda. Thank you Son, lanjut lagi. Jadi karena gimana ya, kita namanya dosen yang dimana posisi tertingginya adalah profesor, ya itu harus dicapai gitu. Right. Tentu dengan cara yang benar gitu ya, jangan asal-asal gitu ya. Sehingga itu masih menjadi one of my bucket list. Cuman memang ada beberapa pertimbangan gitu ya, atau beberapa hal yang akhirnya membuatku untuk aku harus ngatur timeline nih gitu ya, kapannya, kemudian apa yang harus aku capai untuk bisa mencapai itu dan segala macam. Jadi kalau dibilang short term kayaknya nggak short juga gitu ya. At least itu in your vision lah kira-kira gitu ya. Kalau yang lain itu, di luar itu, walaupun kita udah bicara tadi soal struktural segala macam, how do you see yourself in the future? Misalnya nih ya, aku mau visiting profesor lah di luar dulu, nggak di Indonesia, atau memang setelah jadi profesor aku pengen jadi rektor misalnya. Ada nggak
istilahnya tuh visi seperti itu atau at least bayangan begitu? Kalau struktural no, Oke. nggak sama sekali. Oke. Kenapa? Aku pernah Oke. masuk di struktural meskipun tidak lama, Ya. dan aku merasa bahwa ini bukan buatku. Oh, siap. Siap. Jadi kayaknya nggak ada gambaran untuk ke struktural. Artinya kan gini kan, ketika kamu mengatakan tidak, bukan berarti karena buta aja. Kamu udah pernah dan ternyata udah melakukan, kamu temukan hal yang berbeda kan kayak gitu ya. Oke, kita balik lagi ke ini. Siapa sih seorang Sony sebenarnya? Kalau if you don't mind ya, tapi nanti boleh nggak dijawab kok ini. Di masa lalu tuh kamu siapa sih? SMA, masa kecil di mana? Lahir di mana? Balik lagi dikit. Aku pengen memetakan soal itu sejauh mana itu berpengaruh atau tidak berpengaruh sama. Oke. Sebetulnya aku orang yang bukan yang istimewa gitu ya. Artinya aku lahir di Surabaya, besar di Surabaya, nggak kemana-mana. SMA berarti di Surabaya. Ya. Pengalaman pertama aku naik pesawat ya ketika ke Australia untuk S2 itu. Artinya sebetulnya kita punya banyak kesamaan. Gitu ya. Aku berasal dari keluarga yang sederhana, nggak yang aneh-aneh, nggak yang istimewa gitu juga. Sehingga kalau boleh tahu orang tua kerja atau gimana kerjanya atau tugasnya? Keduanya pernah kerja, kemudian membuka bisnis sendiri. Jadi artinya aku pernah melihat mereka bekerja keras gitu ya, kemudian dengan berbagai macam konteks pekerjaan misalnya, sehingga aku ngelihat kayaknya aku tahu yang aku mau di mana gitu ya. Seperti itu. Jadi aku tipikal orang yang sangat organize, terutama di di masalah waktu, capaian misalnya itu aku harus tahu nih, misalnya besok mau ngapain gitu ya. Aku pasti akan bikin rundown sampai paling nggak di benak ya. Besok makan siang di mana, makan malam di. Itu aku udah mikir gitu. Kenapa? Bagiku itu lebih aman. Termasuk kayak misalnya pertanyaan tentang professorship misalnya. Aku tahu kok. Jadi teman-teman kan banyak juga yang nanya gitu ya. Ayo, kapan gitu ya. Nggak usah ditanya deh, aku udah tahu kok. Aku tahu kapannya tahu, mau nyodorinya tahu kapan. Aku tahu apa yang harus aku lakukan, kurangnya apa tahu. Jadi aku punya timeline sendiri yang mungkin nggak sama dengan timelinenya orang lain. Tapi aku punya timeline. Tadi aja kan seperti kalau pas kamu datang di Jogja kan, itu udah aku lihat tuh. Nanti aku tiba jam 1, aku akan makan dulu. Ini well organized sekali bapak ini, aku pikir. Dari situ aja kelihatan gitu kan. Gitu. Jadi artinya memutuskan untuk jadi dosen, by the way. Dari lulus S1 manajemen itu memang sudah begitu dari awal atau gimana? Ini salah satu keputusan yang dulu sempat dibego-begoin teman-teman. Jadi setelah aku lulus, aku lulus tahun 99. Kemudian pada waktu itu kebijakan kampus tuh ada kebijakan kerjasama gitu ya dengan salah satu perusahaan yang the most desirable companies di Indonesia, bahwa 5 wisudawan terbaik akan dikirim langsung ke rekrutmen tanpa ikut dari awal. Aku ikut tuh. Masuk dalam 5 itulah kira-kira. Jadi dan itu lolos terus sampai ke seleksi sebelum tes kesehatan, yang interview gitu ya. Dan aku lihat di peringkatnya cukup tinggi sebetulnya. Dan kebetulan pada waktu itu ada lowongan dosen. Yang informasinya dipasang hari ini, tutupnya lusa. Gitu ya. Terus padahal kamu lagi berproses di situ. Aku bimbang gitu ya, ini diambil yang mana ya, aku masukin ini nggak ya, kalau aku masukin ini nanti waktu itu masih idealis ya, kalau nanti itu aku lepas kan nanti kasihan orang-orang yang gitu ya, gitu lah. Bodo amat deh, masukin yang dosen ini. Padahal waktu itu aku nggak bisa menyerahkan ijazah karena cukup mepet dari waktu lulus. Artinya belum dapat ijazah? Belum. Belum wisuda ya? Atau belum. Baru dapat surat keterangan lulus mungkin.
merayu-rayu orang pendaftaran dosen ini. Ya ngeyel juga. Yang keluarin ijazah kan UNER sendiri, gitu kan ya. Lah kalau yang ini syarat kan UNER yang ngasih, gitu ya. Iya, oke. Diterima, akhirnya aku cut yang tadi itu, yang company tadi itu. Dan semua teman bilang that's a stupid decision. Cuman aku mikir bahwa pekerjaan yang aku apply itu, itu pekerjaan orang tua aku dulu. Right. Jadi di satu industri yang sama dengan di mana orang tua aku bekerja. Aku tahu bagaimana ritme kerjanya, aku tahu bagaimana hektiknya dan segala macam. Kalau aku nggak mau kayak gitu. Jadi aku pilih dosen. Dimana paling nggak aku bisa ketemu dengan begitu banyak orang baru, dan aku tidak mengerjakan pekerjaan yang hanya desk job, gitu. Jadi ya itu awalnya sebetulnya jadi dosen. Dan jadi apa istilahnya, unpopular decision lah ya, at least di mata teman-teman ketika itu ya. Ngomong-ngomong, kalau sekarang tentunya interaksi dengan teman-teman tentu baik ya, artinya aman ya. Aku kan mungkin kurang lebih juga ada unsur kemiripannya juga kan, karena aku memutuskan jadi dosen juga begitu gitu kan, maksudnya ini. Tapi akhirnya setelah aku rasakan memang ya orang tuh punya jalan masing-masing kan. Betul. Masing-masing. Yang satu terus terang aja yang aku tahu adalah, kan dulu dibilangnya itu soal ekonomi kan, banyak gitu kan, soal duit lah. Ngomong ngapain jadi segala macam lah. Tapi kalau aku pikir, mungkin memang ada benernya yang paling mereka. Dalam konteks, ya kalau aku memang pengen beli mobil rumah cepet, ya kayaknya memang bukan dosen sih pilihannya. Betul kan kira-kira? Iya. Tapi kemudian ketika itu kita sadar pilih, nggak apa-apa juga tuh. Iya nggak sih? Artinya aku sekarang sama temanku yang memang sudah berkibar secara ekonomi juga nyaman lah, masih bersahabat dengan baik gitu. Merasakan hal gitu juga kan? Jadi kalau dalam bukunya Wimar Witular tuh no regret lah ya. Ya ketika kita sadar bahwa ini jalan yang kita pilih sendiri, ya harusnya nggak ada penyesalan dong. Yes, betul. Ada satu yang aku ingat dari kamu, Son, ketika kita di Australia dulu, organisasi. Kita kan dari dulu tuh nggak bisa nggak gitu kan. Ada aja yang diurusin kan gitu kan. Dulu kalau nggak salah kan kamu dulu aktif di perhimpunan teman-teman muslim di UNSW, betul? Itu ya. Kemudian ketika kita S3 sama-sama lah kita di PPI. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang masih ingat nih. Ketika Komisi 8-nya DPR studi banding ke Australia dan viral karena dikerjain sama mahasiswa. Nah, di balik layarnya nih orang ini. Artinya kita adalah pengurus PPI waktu itu, betul kan ya? Cerita sedikit tuh, Son. Waktu itu apa yang terjadi sebenarnya? Ya sebetulnya itu kan semacam reaksi spontan aja ya dari teman-teman mahasiswa yang mungkin merasa terusik dengan dengan kegiatan yang seperti itu gitu ya. Dan aku ingat waktu itu kita cukup ramai juga berdebat di antara teman-teman sendiri ya. Iya, betul. Untuk memutuskan pantas nggak gitu ya. Gimana nih harusnya, apakah kita perlu membuntuti terus dan segala macam. Tapi ya itu one of time of my life lah. Iya, itu menarik tuh. Jadi waktu itu kami berdua adalah pengurus PPI pusat. Sony adalah sekretaris umum, sekretaris umum yang betul-betul bertugas yang ngedraft surat-surat itu. Surat balasan, surat ini press release kan gitu-gitu kan ya. Yang itu itu menurutku tuh cukup seru ya, dalam arti yang namanya dinamika berorganisasi, menyampaikan gagasan lalu kemudian ditangkap media dan media mengamplifikasi, itu seru menurutku. Artinya lepas dari masalah, kita kan tidak bicara benar salah, kita kan bicara soal apa yang menurut kita waktu itu bisa kita lakukan untuk mengimbangi kan gitu kan. Karena ada rombongan, bayangkan aja rombongan DPR datang waktu reses. Kamu datang studi banding kemana gitu kan, kira itu paling ini tuh. Tapi menarik saya lihat itu 2000 berapa tuh ya? 2009 atau 10? 10 kayaknya. 10 ya kira-kira. Tapi menurutku terus terang itu salah satu dinamika organisasi yang paling menarik lah. Dan kita kan masih bersahabat sampai sekarang ya. Kalau ada teman-teman yang nonton ini, ada Subhan, ketua PPI, ada Yuza yang juga aktif di PPI, itu menurutku satu momen yang inilah. Tentang organisasi, kenapa kok memilih organisasi? Karena kan gini kan, orang tuh ada yang memilih kan. Iya. Aku nggak usah
tak tekuni. Kan kamu tadi adalah orang yang research minded banget, tapi kok masih tetap mau seperti itu? Karena nggak tahu ya, tapi keterlibatanku di organisasi itu sudah dari awal banget ya. Maksudnya sejak aku kenal ada yang namanya OSIS waktu itu. Aku nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Masih. Ada ya. Aku ikut gitu ya. Dan nggak pernah di jabatan yang biasa, pasti yang top rank lah. Nah, jadi kenapa ya? Karena apa ya? Pada waktu awal sih mungkin aku berprinsipnya adalah bahwa ini pasti adalah sesuatu yang bisa aku dapat. Yang ada di luar kelas gitu ya, yang life experience mungkin atau apa. Tentu pada waktu itu aku nggak tahu life experience seperti apa sih gitu ya. Aku baru tahu setelah 2-3 tahun selesai dari situ mungkin. Aku dapat yang begini dari situ, dari kemarin itu gitu ya. Sehingga istilahnya itu apa ya? Looking back, connecting the dots ya, kalau bahasanya Steve Jobs ya. Jadi ketika SMP aku ikut OSIS, SMA juga ikut, kemudian kuliah juga ikut di waktu itu ya. BEM apa bukan? Sekarang namanya BEM ya. Kemudian dulu Senat mahasiswa. Kemudian ketika kuliah S2 juga nggak minta juga untuk ikut-ikutan gitu ya, cuman kok ada aja yang nawarin gitu ya, waktu itu ada yang tahu bahwa aku aktif di mana gitu ya, kemudian diajak untuk ikut. Waktu S3 juga gitu, udah niat nih berangkat S3 tuh, wes pokoknya karena aku dapat beasiswa Dikti ya, yang masa beasiswanya terbatas banget. Siap. Jadi udah niat, nggak ikut macam-macam, pokoknya belajar tok sudah. Ketemu dirimu, ketemu Yuza, waktu di Melbourne kalau nggak salah ya, di acara itu conference apa itu ya? Konferensinya ini, konferensinya PPI memang. 2010 tuh. Ya, terus diajak, dan kok ya aku nggak bisa nolak gitu ya, karena ini mungkin one of the experience yang aku harus dapat gitu. Masa it was in your blood juga, makanya nggak bisa nolak. Jadi ya kayaknya kemanapun pasti akan ada semacam law of attraction gitu ya. Right. Yes, setuju. Bahwa orang-orang yang memang dari awal itu darahnya sudah senang berorganisasi ya akan ketarik dengan magnet yang sama dengan itu. Makanya aku potong sedikit nih. Aku tidak yakin tuh kamu benar-benar tidak akan di struktural di masa depan. Who knows, right, man? Aku nggak bisa bilang sekarang untuk hari depan gitu ya. Tapi kalau aku ditanya sekarang, udah ditawar juga sebetulnya. Sempat pernah ditawar tapi bilang enggak. Karena misalnya gini. Kembali ke pertanyaan tentang guru besar tadi misalnya. Aku harus begini. Kalau emang itu menjadi tujuan utamaku, jadi dosen ya aku nggak bisa untuk ikut-ikutan struktural. Karena kalau aku di struktural pasti akan waktu akan terpecah dan segala macam. Dan bagiku aku nggak tahu, tapi ada beberapa hal tentang values yang aku nggak bisa share di sini. Tapi yang jelas ada beberapa hal tentang values yang aku merasa nggak pas. Yang membuatku jadi nggak deh, yang lain aja. Seperti mungkin bahasa singkatnya tadi, is not for you lah, kira-kira gitu ya. Luar biasa. Mungkin ini last question nih, Son. Kita kan tiap hari berhadapan dengan mahasiswa ya. Yang kita tahu tuh kalau dirimu udah jadi dosen sejak 2000. 21 tahun sudah. Jangan gitu dong. Kerasa tua. Kan mengalami kan kita, artinya perubahan segala macam. Betul. What is your advice kepada anak-anak muda ini? Kalau advice yang selalu aku bilang ke anak-anak adalah kenali tujuanmu. Kamu mau kemana? Jadi misalnya gini, terlepas kamu mau jadi karyawan kantor, corporate slave lah istilahnya ya, atau mau jadi pengusaha, mau jadi dosen, atau mau jadi PNS, atau menjadi ibu rumah tangga, terserah. Tapi kenali, seawal mungkin, sehingga kita jadi tahu bahwa kita perlu nyiapin apa ya. Kalau misalnya, karena kan tiap jalan kan butuh bekal yang berbeda.
Sehingga kalau misalnya kita tahu kita mau kemana, kita bisa menyiapkan bekal itu sedini mungkin. Dan setepat mungkin. Betul. Artinya gini misalnya, anak-anak yang sekarang semester 5-6 kan kayaknya udah mulai ribet untuk kursus bahasa Inggris misalnya. Oke. Nah emang buat apa kursus bahasa Inggris? Misalnya ya, Yes. buat apa? Loh kan itu bagus Pak, betul bagus, tapi buat apa dulu? Yes. Kalau kursus bahasa Inggris buat ambil S2, beasiswa, beda caranya dengan yang mau bahasa Inggris untuk memperkuat kemampuan untuk ngobrol misalnya, kan gitu ya. Yes. Sedangkan Yeah. pilihan itu ada cost-nya. Yes. Kalau kemudian salah pilih, artinya cost-nya akan terbuang, Yes. tidak sesuai dengan tujuan yang mau dicapai. Jadi mungkin saranku sih dari awal kenali dulu kita mau kemana. Oke. Semakin awal kita tahu tujuannya, makin benar kita menyiapkannya gitu kan. Betul. Mungkin ada satu poin yang aku sangat setuju itu. Masalahnya kita tuh kan nggak bisa menyiapkan semua bekal Betul. untuk semua tujuan. Kalau kita hebat mah siapin aja semua bekal, nanti kemana terserah, yang penting ada bekal. Masalahnya kita nggak begitu. Kita ini bisa terbatas nih kapasitasnya. Maka kalau tujuannya jelas, at least udah aku siapin buat itu aja dulu. Kayak gitu ya. Jadi aku ingin cerita satu hal. Misalnya gini, ada mahasiswa yang mahasiswa wali nih ya, Ya. yang kemudian dia IP-nya jelek, Oke. misalnya. Aku nanya, kenapa? Emang kamu mau kemana? Kalau dia jawab, saya mau jadi pengusaha Pak, Oke. mau jadi apa wirausaha, gitu Oke. ya. Oke. Kalau jadi wirausaha itu kira-kira apa yang dibutuhkan? Mata kuliah apa yang dibutuhkan? Oke. Harusnya kamu merasa butuh untuk dapat nilai bagus di situ, bukan karena nilainya, tapi karena pengetahuannya, gitu loh. Jadi kejarlah, asal kamu merasa bahwa aku udah dapat, gitu ya, Siap. nggak masalah. Siap. Tapi kalau sudah tahu bahwa misalnya nih ada anak wali yang kemudian, oh saya pengen jadi wirausaha Pak, oke. Kalau nilai-nilai nilai-nilai mata kuliah yang terkait dengan itu memuaskan buat dia merasa cukup, oke, I'm happy. Oke. Tapi kalau mata kuliah yang tidak relevan dengan itu, kemudian dia dapat jelek, ya terserah, asal bisa lolos lah, gitu ya. Oke. Jadi itu apa ya? Karena ya kurikulum kita nggak bisa memuaskan semua kepentingan, gitu kan? Jadi yang penting kitanya akhirnya yang bisa mengatur kita mau kemana, kira-kira mata kuliah apa yang paling cocok untuk mensupport tujuan itu yang harus dikejar. Jadi aku termasuk orang yang IPK memang harus bagus ketika lulus, tapi nggak harus juga, tergantung kebutuhannya. Dia mau kemana sebetulnya. Setuju banget. Itu jadi seperti mengingatkanku sebagai dosen nih. Maksudnya gini, kalau ada mahasiswa di kelas kita nggak bagus nilainya misalnya, itu kita nggak harus paneng juga ya, karena siapa tahu dia ikut karena wajib aja. Betul. Dan bidang kita bukan passion dia, betul nggak sih? Jadi nggak harus juga repot atau misalnya sepaneng amat gitu ya. Oh, that's a good message. Karena bagiku yang penting akhirnya bukan nilai akhirnya. Yes. Artinya selama dia menunjukkan proses kerja keras, gitu ya, etos kerja yang bagus, misalnya tanggung jawabnya ditunjukin, itu udah cukup. Oke. Jadi kalau buatku, makanya ketika aku di kelas, anak tahu semua bahwa yang aku nilai bukan cuman ujian akhirnya, tapi juga banyak hal di luar itu ya, soft skillnya aku nilai. Karena ketika misalnya nih ada mahasiswa yang kemudian menunjukkan antusiasme, tanggung jawabnya beres semua, gitu ya, terus fail di ujian. Ada nih yang barusan ini harusnya nonton yang anunya. Nilainya 31. Padahal tuh harusnya dia ketika aku ngeset soal, aku mikir anak ini harusnya dapatnya 80 nih. Dia dapat 30. Wow. Aku begitu keluar nilai gitu ya. Aku chat si anak ini. Kok bisa gitu? Ada apa? Ada masalah apa? Dia bilang karena kayaknya soalnya waktu itu ya dia bilang soalnya terlalu hafalan Pak. Padahal ini ujian online kan bisa buka buku sebetulnya ya. Siap. Tapi kan ya udahlah, itu alasan dia. Tapi kalau kemudian ujiannya nanti modelnya argumen segala macam, saya bisa Pak. Tapi kalau hafalan saya nggak bisa. Tapi aku tangkap, oh dia anaknya jujur nih. Berarti kan dia nggak buka buku, gitu kan ya. Tapi aku nangkap itu, gitu loh Pak. Jadi kalau udah ketemu kayak gitu,
ini aku ngomong nggak ya? Karena kalau dilihat mahasiswa kan ada blunder Oke, ya. iya, iya. Tapi kalau udah ketemu yang kayak gitu, di mana karakternya kelihatan bagus gitu ya, Oke. aku nggak peduli nilainya dia berapa. Alright, you might be able to do something lah, Ya. kira-kira gitu ya. Karena aku pikir juga ya the essence of education kan adalah itu juga ya, Ya. tidak hanya sekedar angka-angka itu. Oke, karena tadi kamu cerita soal ini, kenali. Ini aku yakin akan ada yang nanya nih. Sekali aja pertanyaannya. Kamu punya tips nggak kepada anak-anak ini? Gimana ya caranya agak praktis untuk mereka tuh lebih cepat mengenali? Paham kan maksudku? Itu aku banyak yang nanya tuh ke aku biasanya tuh. Kamu punya nggak semacam, I don't know, pengalaman mungkin atau melihat mahasiswamu apa yang mereka bisa lakukan yang agak praktis membantu mereka mengenal lebih cepat? Ada nggak ya? Kalau menurutku sih ini butuh bantuan orang lain. Oke, good. Misalnya, yang menurutku yang paling berperan di sini harusnya adalah dosen wali. Oh sih. Karena kalau aku ya, dosen wali, yes. semua orang mahasiswa ketika proses KRS kumpulin, ya. Betul. Nanya dia mau dan segala macam lah. Karena dari proses dialog itu sebetulnya mereka mungkin akan dari beberapa pertanyaan si dosen wali, dia akan kepancing nih mikir gitu ya. Iya. Oh, kayaknya ini asik nih misalnya gitu ya. Betul. Jadi sepertinya mereka butuh orang lain. Oke. That's a good point. Jadi mungkin tipsnya buat mereka adalah carilah orang lain itu. Very good. Kira-kira siapa yang bisa memancing untuk berpikir gitu ya, teman yang bisa diajak ngomong serius, teman atau apalah gitu ya. Sehingga kita bisa terpancing untuk mikir ke arah itu dengan lebih serius. Very good. Oke. Sony Kusuma Sonjaya PhD. Luar biasa. Matur nuwun sangat nih, ini luar biasa menurutku. Tentu saja ini tidak akan yang terakhir kayaknya. Semoga kita masih punya waktu untuk bicara hal yang lebih deep lagi. Aku pengen belajar dari dirimu soal riset nih soalnya. Publikasi. Oke, kita tutup dulu. Terima kasih Son. Selamat sore. Thank you.